itu seperti dosen mereka. Iya. Jadi kalau di konvensional mereka mau ketemu dosen kan harus di dalam kelas ya. Janjian, Nah iya, sekarang betul. dosennya bisa dibawa Oh, kemana-mana kemana-mana. karena buku itu kan jadi dosen Iya. mereka kan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Yunike dalam program Bincang Tribun. Saya sekarang sedang berada di kampus Universitas Terbuka Bengkulu. Sudah hadir bersama saya ini jauh-jauh dari Jakarta untuk berbincang bersama Tribuners, Pak Profesor Dr. Paken Pandiangan, Ya. SSI, MSI. Ya. Beliau menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan. Benar ya, Pak? Betul, betul Mbak Yunike. Iya. Apa kabar, Pak? Baik, Ya. iya sehat. Ya. Nah, Tribuners, sebelum kita lebih jauh berbincang tentang layanan dan seputar informasi di Universitas Terbuka, sedikit saya akan mengulas tentang biodata beliau. Beliau ini lahir di Tapanuli Utara, 20 Agustus 1970. Untuk mata kuliah yang diampu, pengantar fisika kuantum, fisika matematik, strategi pembelajaran fisika, sains. Ya. Pak Prof. Paken ini juga pernah menempuh pendidikan di S1 FMIPA UGM Fisika 1995, Ya. S2 Institut Teknologi Bandung ITB Fisika 2003, S3 Universitas Negeri Surabaya UNESA Pendidikan Sains 2017, Profesor Guru Besar dalam bidang ilmu model dan strategi pembelajaran sains, SK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2023. Untuk jabatan yang pernah dijabat oleh beliau dan masih dijabat saat ini, itu Pak Prof. Paken pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Fisika FEMIFA FKIP Universitas Terbuka periode 2003-2007, Kepala UPBJJUT Batam periode 2008 sampai 2014, berarti 2 periode ya Pak ya? 2 periode, ya betul. Dan pernah juga menjabat sebagai Direktur Universitas Terbuka Ambon periode 2018-2019, dan saat ini sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Bahan Ajar pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan periode 2019-2023. Juga masih menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Terbuka periode 2001-2005, dan sekarang sebagai Direktur Sekolah Pasca Sarjana UT periode 2023-2028. Banyak ini Pak. Banyak sekali. Jabatannya banyak Ya. ini yang di ini Pak ya. Ya. Baik Pak. Apa kabarnya ini Pak? Baik. Baik Mbak Yunike, baik. Ya Pak. Ya. Ke Bengkulu ini sudah berapa hari Pak? Ya, kali ini ke Bengkulu, kemarin datang. Kemudian mudah-mudahan kita punya acara dengan Kementerian Kemendes ya, PDT dan Gubernur Bengkulu, dan hari Sabtu rencana kembali ke Jakarta. Berarti ada beberapa agenda ya Pak. Bisa Ya. diceritakan sedikit Pak sebelum kita mulai ke layanan tentang Universitas Terbuka ini Pak. Ya, sebenarnya agenda utamanya adalah untuk menghadiri hari namanya RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau atau Recognize Prior Learning, yang dilaksanakan kerjasama antara Direktur UT Bengkulu dengan Gubernur Bengkulu yang difasilitasi oleh Kemendes PDTT. Nah, kemudian di sela-sela acara kita punya acara di Gubernuran, kemudian saya mampir ke kantor UT Bengkulu untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Direktur UT Bengkulu dan beserta teman-teman. Kurang lebih seperti itu Mbak Yunike ya. Udah pernah kemana aja nih Pak? Tempat wisatanya? Oh belum. Kita Bengkulu ini baru dari hotel, kemudian tadi ke Gubernuran, lalu ke sini. Belum ya? Perlu jalan-jalan nanti Pak sebelum pulang ini Pak. Ya, kita akan lihat dulu Iya, nanti kondisinya ya. Kondisi ya Pak. Nah Pak, besok berarti sama ini ya dengan Menteri? Ya, dengan akan Menteri ada agenda. Kemendes PDT dan Gubernur Bengkulu. Ya. Pak, ngomong-ngomong tentang layanan Universitas Terbuka nih Pak, Ya. bisa berbagi Pak dengan para pemirsa Tribuners di rumah nih Pak, apa aja terobosan yang ada saat ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Unika dan Tribuners dan seluruh pemirsa yang ada di Provinsi Bengkulu. Indonesia. Ya, yang ada di 10 kabupaten kota kalau nggak salah di Bengkulu ya. Jadi saya sampaikan dulu bahwa UT ini adalah perguruan tinggi negeri milik pemerintah pusat
yang hadir di seluruh provinsi ya. Sekarang ada 38 provinsi seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu, dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan SDM ke pendidikan tinggi. Nah, saya jelaskan kepada Tribuners dan seluruh pemirsa bahwa UT sebagai perguruan tinggi negeri milik pemerintah pusat memiliki 3 mandat. Jadi mandat pertama adalah kita akan menampung para mahasiswa yang ingin masuk perguruan tinggi negeri karena kuotanya terbatas di perguruan tinggi negeri yang tatap muka. Nah, kemudian mandat yang kedua adalah kita karena satu dan lain hal, mereka tinggal di daerah-daerah termasuk di pedesaan-pedesaan, sehingga tidak mungkin perguruan tinggi konvensional akan hadir di sana, tetapi UT lah yang nanti akan menjangkau mereka. Kenapa? Karena UT ini adalah perguruan tinggi negeri yang menerapkan pendidikan terbuka jarak jauh. Kitalah yang hadir nanti sampai ke desa-desa. Nah, kemudian mandat yang ketiga yang diberikan pemerintah pusat kepada UT adalah masyarakat kita karena dari sisi ekonomi kan sebagian besar mereka kan tidak mampu masuk ke perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta ya. Nah, oleh karena itu kehadiran UT untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat kita yang ada dimanapun mereka berada, karena di UT ini kuliahnya itu terjangkau ya, sehingga UT ini di samping perguruan tinggi negeri menerapkan biaya yang sangat terjangkau sehingga para masyarakat bisa masuk kuliah di UT. Kurang lebih seperti itu. Bisa sambil kerja juga Pak ya? Sambil ya, kerja, sambil kuliah kan? Ya, sambil bekerja, sambil kuliah, karena UT itu menerapkan pembelajaran terbuka jarak jauh tanpa mereka harus meninggalkan tempat kerjanya masing-masing. Wah, enak. Ya. Udah murah, udah terjangkau, bisa juga belajar dari jarak jauh ya, nggak usah ke kampus ya Pak ya? Betul. Ya. Nah, di UT ini kan ada layanannya yang namanya Sentral Layanan UT ini Pak. Ya. Mungkin Tribuners perlu tahu ini Pak, seperti apa itu Salut. Oh iya, baik ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan, kita sebagai perguruan tinggi negeri itu pusatnya ada di Jakarta ya, ada di Pondok Cabe. Kemudian kita memiliki namanya kantor regional yang ada di seluruh ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian setiap UT daerah yang ada di tiap provinsi itu ada jejaring sampai dengan kabupaten kota, kecamatan hingga sampai ke desa. Nah, jejaring yang kita miliki di sana itu namanya learning center atau disebut dengan Pokjar ya, kelompok belajar. Tetapi nanti kelompok belajar ini akan segera kita transformasikan menjadi sentra layanan UT. Nah, jadi di setiap kabupaten nanti akan ada sentra layanan UT. Untuk apa? Untuk mendekatkan kehadiran universitas terbuka kepada seluruh warga masyarakat, sehingga warga masyarakat yang ada di kabupaten, di kecamatan, bahkan sampai ke desa nggak perlu datang ke Bengkulu mereka. Ya, cukup mereka datang ke sentra layanan UT atau Salut atau Pokjar yang ada di kabupaten kota itu nanti. Kemudian sentra UT itulah nanti yang berkoordinasi dengan Universitas Terbuka Bengkulu. Ya, demikian. Kalau untuk di Bengkulu sendiri udah berapa nih Pak? Salut, ya, kalau nggak salah di Bengkulu ini sudah ada 4 ya, ada 4 Salut, tetapi ada belasan Pokjar ya. Jadi sebentar lagi mudah-mudahan yang sekitar belasan Pokjar ini bisa bertransformasi menjadi sentra layanan UT. Nah, bedanya antara Pokjar dengan Salut ini terletak pada fasilitas yang mereka miliki ya. Jadi kalau Pokjar ini biasanya pengurusnya berasal dari pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Pendidikan di kabupaten kota, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu ya. Nah, biasanya sekretariatnya mereka paling numpang di kantor-kantor itu. Nah, nanti setelah Pokjar ini berubah menjadi sentra layanan UT, mereka akan memiliki kantor sendiri. Jadi di sana akan ada kantor penerimaan pelayanan mahasiswa, kemudian akan ada ruang tutorial, kemudian yang lebih dari yang lain adalah nanti akan disediakan fasilitas laboratorium komputer, di mana di laboratorium komputer Salut tersebut akan dapat memberikan layanan ujian online bagi para mahasiswa. Jadi nanti para mahasiswa UT yang mereka tidak bisa ikut ujian tatap muka, mereka nanti bisa memanfaatkan fasilitas sentra layanan UT yang ada di situ untuk ujian online. Nah, seperti itu Mbak Yuni. Berarti mirip cabangnya nanti bisa kayak. Ya, jadi seperti cabang kecil. Ya, seperti cabang kecil. Karena UT itu di setiap provinsi hanya ada satu.
Kemudian di kabupaten kota itulah seperti cabangnya, tetapi kita namakan sebagai learning center atau sentra layanan UT atau Pokjar atau kelompok belajar. Iya. 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 Jadi kalau ini awalnya ada Pokjar Pak ya, terus untuk ini kan Pokjar atau Salut ini sebenarnya apa beda tadi Pak? Iya, jadi sebelum-sebelumnya kita masih berbasis Pokjar semua. Semua. Iya, Pokjar itu maksudnya tuh kelompok belajar. belajar. Jadi para mahasiswa yang ada di setiap wilayah di kabupaten maupun di kota itu yang hingga sampai kecamatan, biasanya mereka dilayani oleh pengurus Pokjar namanya. Hanya saja pengurus Pokjar ini kan mereka kan biasanya kan hanya memiliki sekretariat dan kadang-kadang nggak punya. Numpang. Iya, numpang di kantor pemerintah daerah setempat. Nah, sudah nanti kita transformasikan menjadi sentra layanan UT, mereka nanti akan mandiri, akan punya kantor sendiri. Itulah mungkin awal berdirinya Salut itu Pak ya. Ya, jadi awal berdirinya Salut itu nanti supaya nanti seluruh layanan di UT daerah itu ada pegawai yang tinggal di situ yang memberikan layanan mulai dari pagi sampai dengan sore hari. Bahkan nanti pada saat hari Sabtu dan hari Minggu dikala kantor-kantor tutup, maka sentra layanan UT itu nanti bisa buka untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Bisa tiap hari nanti Salut. Ya, bisa tiap hari. Tiap hari. Tiap hari mereka akan ada di situ dan bahkan Sabtu Minggu yang biasanya mahasiswa yang bekerja, mereka kan libur hari Sabtu Minggu ya. Jadi kesempatan mereka datang ke kantor itu hanya Sabtu dan Minggu dan disitulah kita akan membuka layanan di kantor Salut yang ada di UT daerah tersebut. Iya. Nih Pak, kalau untuk yang rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh Salut itu sendiri Pak apa nih Pak? Ya, rambu-rambu yang harus dipatuhi mahasiswa nanti ketika mereka melakukan admisi dan pendaftaran, mereka harus berkoordinasi dengan pengurus Salut itu ya. Nah, pengurus Salut itu nanti akan menjadi sentra ya, sentra di mana pelayanan itu akan kita pusatkan di situ. Sehingga nanti ketika mahasiswa sudah selesai registrasi, kemudian mereka akan kita wajibkan nanti memiliki bahan ajar ya. Bahan ajarnya itu ada yang digital, kemudian ada yang tercetak. Nah, kalau dia tercetak, itu nanti akan kita kirimkan apakah itu ke alamat mahasiswa atau kita pusatkan di sentra layanan itu. Nah, kemudian nanti sentra layanan UT yang ada di setiap daerah itu nanti akan mengorganize seluruh kegiatan mulai dari pelaksanaan tutorial ya. Tutorial sampai dengan pelaksanaan ujian akhir semester. Jadi Salut ini benar-benar menjadi sentra layanan atau learning center bagi para mahasiswa yang jauh dari ibu kota Provinsi Bengkulu. Kayak UT Bengkulu. Iya, jadi nanti sentra layanan UT yang ada tiap daerah itu mirip seperti replikasi dari kantor UT yang ada di Bengkulu sini. Jadi mereka juga nanti akan kita berikan akun sehingga mereka bisa mengakses apapun. Ya, misalnya mahasiswa ketika mau meminta lembar kemajuan akademik mahasiswa biasanya mereka dapatkan atau datang ke kantor UT di Bengkulu. Nah, nanti nggak usah lagi. Ya, begitu sentra sudah ada di daerahnya, nanti tinggal mereka datang ke sana, kemudian nanti tinggal diprintkan di situ lembar kemajuan akademiknya. Ke kota kan kalau dari Muko-Muko ini 6 sampai 7 jam. Wah, ya, itu. Warganya. Iya, Nah, betul, Muko-Muko betul. yang di Kabupaten Bengkulu ini kan. Iya. Nah, itu udah ada Salut belum, Pak? Belum, Ya, kayaknya saya dapat Muko-Muko. informasi dari Pak Direktur di daerah pokoknya di sini sudah ada 4. 4 ya? Termasuk barangkali di Muko-Muko ya. Jadi saya kan belum hafal semua yang ada di sini ya. Baik. Tapi intinya nanti seluruh kabupaten kota yang ada 9 kabupaten kalau nggak salah di sini 9 satu kabupaten, kotanya satu ya. kota. Jadi nanti setiap kabupaten itu harus kita dirikan sentra layanan UT supaya apa? Supaya mahasiswa dari beberapa kabupaten itu mereka bisa diberikan layanan yang terbaik tanpa harus mereka meluangkan waktu untuk datang ke Bengkulu gitu Tidak ya. perlu jauh-jauh kan, Pak. Iya, Kalau betul. syaratnya untuk mendirikan Salut sendiri ini Nah, apa itu jadi syaratnya? persyaratan untuk mendirikan Salut itu satu harus ada tempat ya di mana tempat sekretariatnya itu nanti harus tersedia 3 ruangan. Satu ruangan nanti untuk ruangan pelayanan mahasiswa, satu ruangan lagi untuk pelayanan tutorial atau bimbingan mahasiswa, kemudian satu ruangan lagi itu berupa laboratorium komputer. Komputer. Iya. Dan 3 ruangan ini nanti sebenarnya nggak cukup karena beberapa kabupaten itu memiliki mahasiswa ada yang sampai 1.000, ada yang 2.000 ya. Hanya saja ini sebagai kantor sekretariat. Nanti untuk pelaksanaan proses pembelajaran apakah itu tutorial atau ujian itu akan tetap nanti kita pusatkan di kantor-kantor milik pemerintah daerah. Misalnya sekolah-sekolah SMA atau kantor-kantor lain milik pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang tadinya 1.000 atau 2.000 tersebut. Sebab di kantor Salutnya sendiri kan hanya ada 1 ruangan di situ ya.
Iya, kurang lebih seperti itu, Studio Mbak ya. Yunike. Jadi berarti penting juga ya Pak kalau perlu adanya salut ini tiap kabupaten kota ini. Ini kan baru 4 nih, berarti 6. Ya. Ada target nggak Pak? Mau Ada target. dikumpulkan semua Jadi kapan gitu? target saya untuk seluruh Indonesia, Iya. ya termasuk Bengkulu. UT Bengkulu ini itu harus selesai paling lambat bulan November. November tahun Nah, ini. jadi pengurus kelompok belajar masih kita berikan kesempatan sampai dengan November nanti. Kemudian mulai November seluruh Pokjar itu sudah berubah menjadi sentra layanan UT. Nah, itu kita lakukan di seluruh Indonesia supaya apa? Supaya nanti layanan kita kepada mahasiswa itu bisa lebih baik dari yang ada sekarang. Karena sekarang ya perkembangan teknologi komunikasi itu kan sudah sangat maju sekali ya. Sehingga nanti begitu kita memiliki sentra UT di daerah-daerah, nah nanti di sentra UT itulah nanti yang kita lengkapi, kita fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi sehingga mahasiswa akan lebih mudah dia untuk mendapatkan layanan yang terbaik. Dan berarti ke depan ini ada rencana seluruh Pokjar itu berubah jadi Ya, ini salut mulai ya, dari Pak? sekarang sudah Mulai kita diperhatikan. transformasikan, Sudah sudah transformasi. kita rubah, tapi memang syaratnya itu harus mereka cari tempat yang strategis ya. Jadi kalau bisa dia di pinggir jalan raya yang mungkin dilintasi oleh kendaraan umum ya. Nah, kemudian tempat itu nanti akan menjadi sentra tidak terlalu jauh dari beberapa Pusat tempat-tempat yang ada di setiap kabupaten Kalau itu. di pusat kota kabupatennya itu penting nggak Pak? Wah, Betul nggak? itu penting sangat ya? bagus. Harus- Jadi bahkan di pusat kota kabupaten itu nanti yang ditempatkan. Kalau misalnya daerah suatu kabupaten itu akan lebih luas, maka tidak tertutup kemungkinan nanti akan kita buka namanya salut itu juga sampai dengan kecamatan bahkan Wah. sampai ke desa. Wah, luar Jadi biasa ini Pak kalau sampai perencanaannya ke desa. seperti itu. Kan. Jadi kita mulai dulu dari ibu kota Kabupaten. kabupaten, kemudian itu nanti kita akan turun ke kecamatan, setelah itu Desa. nanti bahkan sampai ke desa nanti akan kita fasilitasi di sana salut. Kalau sampai ke desa sangat mudah sekali nanti. Iya, Pak. sehingga Nggak nanti jauh ke lagi depan gitu. kita berencana bahwa seluruh mahasiswa kita yang ada di sampai dengan di pedesaan, ya termasuk seperti sekarang Iya. kan, kita akan menawarkan RPL namanya, apa namanya, Rencana iya, rekognisi iya, pembelajaran iya, lampau. recognition prior learning itu di mana para kepala desa, sekretaris desa, termasuk para aparat-aparat yang ada di sana, biasanya ada KAUR, ada Kasubag dan lain sebagainya. Begitu mereka akan kuliah ke UT, maka sebagian ya pengalaman mereka selama menjabat di di kantor desa itu akan kita akui, akan kita alih kreditkan sehingga nanti bisa kita bebaskan dia 1 semester, 2 semester sampai dengan 3 semester. Sehingga biasanya kalau untuk mencapai gelar sarjana di UT, khususnya untuk prodi ilmu pemerintahan, itu kan butuh waktu 4 tahun ya. Ya. Nah, tapi kalau dia sudah menjabat sebagai kepala desa, katakanlah misalnya kadang-kadang ada yang sudah sampai 8 tahun. Nah, nanti mereka kita bebaskan 3 semester. Jadi harusnya mereka mengambil 8 semester, tinggal 5 semester mereka sudah menjadi sarjana. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk di Indonesia sendiri Pak, kalau khususnya Bengkulu nih udah ada program beasiswa nih Pak dari gubernur nih. Ya. Nah, mungkin Bapak dengar kan? Ya. Ada kan perangkat desa dapat beasiswa dari gubernur untuk kuliahnya di UT. Ya. Nah, itu di daerah lain gimana Pak? Nah, Kalau itu daerah dia. lain? Jadi saya kira ini Gubernur Bengkulu ini kan luar biasa ini ya. Jadi ini baru pilot project untuk RPL ini yang memberikan kesempatan kepada aparat desa untuk kuliah di UT dan juga diberikan beasiswa dari gubernur ya. Nah, nanti kalau ini udah berhasil kemudian sudah didukung oleh Menteri Kemendes PDTT, ini akan kita terapkan ke seluruh Indonesia ya. Dengan cara demikian, saya kira warga masyarakat kita yang tinggal di desa-desa yang selama ini tidak tersentuh dengan dunia pendidikan tinggi, maka melalui program ini kita berharap 10 tahun ke depan seluruh perangkat desa sampai warga masyarakat kita yang tinggal di pedesaan sudah mengenyam pendidikan tinggi dan lulus sarjana. Gitu ya. Oh iya, iya. Luar biasa sekali program UT ini Pak. Ya, jadi saya kira ya, Pak. luar biasa Ya. ini Gubernur Gubernurnya juga Bengkulu ya menangkap aspirasi masyarakat dengan cara seperti itu, maka nanti masyarakat kita ya sudah melek teknologi sekarang ya. Nah, cuman kadang-kadang karena mereka tidak punya biaya yang cukup, kemudian daerah yang harus jauh mereka tempuh ya. Biasanya dari suatu kabupaten di Bengkulu ini kan bisa sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam. Sampai 7 jam ada. Dan harus kos juga gitu ya Iya. biayanya. Nah,
melalui program RPL ini, maka nanti mahasiswa nggak perlu mereka meninggalkan desanya. Mereka cukup di sana. Nanti kita yang datang ke sana untuk memberikan proses pembelajaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Pak, ngomong-ngomong soal RPL nih, Ya. tapi RPL ini khusus untuk perangkat desa atau enggak? Oh Boleh iya, nggak? iya, Gimana? iya. Jadi RPL ini kan rekognisi prior learning. Itu sebenarnya kan kalau dulu istilah kerennya tuh alih kredit. Jadi misalnya mereka yang sudah pernah kuliah, kemudian mata kuliah yang pernah mereka ambil itu lanjutkan ke UT. Nah, kemudian mata kuliah yang udah pernah mereka dapat di sana itu bisa kita akui. Nah, sekarang yang lebih dari yang program sebelumnya adalah mereka belum pernah kuliah nih, tapi punya pengalaman sebagai perangkat desa gitu ya. Mereka kadang-kadang kan sudah mengikuti pelatihan di beberapa tempat, kan dapat sertifikat. Nah, itulah nanti yang akan kita akui, sehingga nanti beberapa pengalaman mereka yang mereka dapat selama menjabat di perangkat desa tersebut, itu bisa mereka alih kreditkan masuk ke UT. Itu kurang lebih. Jadi ya, saya kira ini dengan dukungan pemerintah daerah, khususnya dari gubernur, apalagi nanti mungkin dari beberapa wali kota maupun bupati, ini merupakan terobosan-terobosan yang luar biasa ya. Ini pertama di Indonesia atau enggak? Pertama, ini baru pertama kali ini. Pertama kali. Baru beasiswa pertama untuk kali ini perangkat dilakukan desa di itu, ini, dan langsung dihadiri oleh menteri dan beberapa kepala badannya nanti akan untuk meresmikan ini. Meresmikan. Iya, namanya Hari RPL. Jadi ya kegiatan Hari RPL, kemudian nanti akan diikuti oleh pejabat terkait dari Kemendes, dari gubernur, termasuk juga para peserta perangkat desa yang akan kuliah di UT. Kapan rencananya? Rencananya besok. Besok itu ya, besok. kuliah umum. Iya, besok akan ya, ada Pak? kuliah umum dari Bapak Menteri untuk menjelaskan bagaimana program ini akan dilakukan, kemudian kerjasama dengan UT. Berarti untuk peringatan Hari RPL ini sendiri pertama juga, Pak? Iya, saya tidak tahu apakah yang udah keberapa kali, tapi peringatan RPL ini kemudian sekaligus meresmikan pemberian beasiswa dari gubernur baru kali ini. Baru kali ini. Iya. Dan di Indonesia sendiri, Pak, kalau untuk ini secara keseluruhan baru ini juga. Iya, baru ini. Ya? Iya, sebenarnya kita sudah lama kerjasama dengan Kemendes ya. Tetapi untuk pemberian beasiswa yang langsung dari gubernur itu baru kali ini aja. Jadi luar biasa, saya kira Bengkulu. Mudah-mudahan nanti programnya Gubernur Bengkulu ini bisa diadopsi oleh gubernur-gubernur yang lain, termasuk para wali kota dan bupati-bupati yang lainnya ya. Memberikan beasiswa untuk beasiswa kepada aparat desa. Benar, Pak. Iya. Ya. Sebagai bentuk penghargaan juga kayaknya, Pak. Ya, saya kira ini kan bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakatnya ya kan. Iya. Pak, ini kalau dulu kan setahu saya ini, Pak ya, UT ini kan lebih dikenal kampusnya untuk bagi yang para guru-guru dan gitu. yang udah bekerja. Ya, yang sudah bekerja. Tapi sekarang kayaknya udah mulai banyak juga mahasiswa yang baru-baru tamat ini, Pak. Betul. Jadi setelah COVID kita 2020 ya, seluruh aktivitas di luaran di kantor termasuk kampus-kampus kan tutup ya, kan nggak bisa bertemu di kelas, maka mereka harus online. Nah, pada saat itulah UT ini kan menjadi pionir dan menjadi rujukan bagi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan tanpa harus ada di kelas. Nah, mereka mengadopsi sistem pembelajaran online yang kita berikan oleh UT tersebut. Iya. Berarti udah banyak mahasiswanya yang muda-muda gitu. Ya, jadi dari sisi mahasiswa kita sekarang sudah punya lebih dari 1,5 juta ya mahasiswa kita seluruh Indonesia dan termasuk di 54 negara di luar negeri. Nah, kalau kita lihat dari sisi jumlah yang 1,5 juta lebih tersebut, 70% itu sudah anak-anak muda. Iya. Jadi sekarang mahasiswa UT itu ternyata sudah diminati oleh anak-anak muda ya. Bukan lagi kampus orang tua ya, Pak. Iya, betul. Kalau dulu kan terkenal dengan kampusnya guru-guru dan yang sudah bekerja di pegawai pemerintah gitu ya. Kalau sekarang sudah sedikit beralih karena anak-anak muda kan sekarang juga kan maunya kan yang fleksibilitasnya tinggi ya. Mereka tidak harus hadir satu mata kuliah 2 jam di kelas gitu kan. Nah, sekarang mereka bisa di mana aja kapan saja. Di samping memang biayanya yang terjangkau yang kuliah di UT karena memang UT ini kan perguruan tinggi negeri milik pemerintah. Ya, kampus negeri, Pak. Iya, betul. Alternatif bagi anak yang SMA yang baru lulus, pengen kuliah di kampus negeri, murah. Terus fleksibel gitu kan, dan
nggak susah lulusnya, Pak. Ya, dan bahkan mereka Nggak susah lulusnya. cukup banyak kita berikan beasiswa Oh, ya, beasiswa yang banyak melalui Kementerian Pendidikan, Betul, Riset Pak. dan Teknologi. Jadi mereka yang lulus dari SMA yang memiliki prestasi, kemudian secara ekonomi mereka kurang mampu, nanti akan kita berikan namanya KIPKA. KIPKA, apa Iya, itu, jadi Pak? kartu KIPKA. Indonesia Pintar untuk para lulusan SLTA yang memiliki prestasi tetapi dari sisi ekonomi mereka kurang. Baik. Mereka nanti akan mendapatkan beasiswa, kemudian akan mendapatkan biaya hidup juga untuk setiap semesternya. Ya, syaratnya apa nih, Pak? Syaratnya memang harus nilai akademiknya baik, kemudian nanti dalam perjalanannya mereka kuliah IPK-nya itu minimal 2,75. 2,75. Dan Ya. kita evaluasi dari perjalanan selama ini rata-rata mahasiswanya berhasil, bahkan IPK-nya bisa sampai 3 lebih, 3,5 dan lain sebagainya. Banyak beasiswa juga ternyata di kampus UT, Pak. Oh, ya? banyak sekali, banyak ya, sekali. Pak. Jadi Iya. nggak perlu ragu ini. Nggak perlu Tribuners ragu. ya, Iya, jadi yang mungkin iya. lulus tahun ini Tribuners ya. Ini kampus UT bisa jadi salah satu pilihan Tribuners. Iya, Oke, betul, bener, Pak, ya. betul, Banyak, iya. Pak. Banyak mungkin bisa diulas kembali, Pak, apa keunggulan-unggulan kuliah di UT ini, Pak. Ya, jadi keunggulan kita yang pertama ya, dari sisi registrasi mereka kan bisa melakukannya online dari rumah masing-masing gitu. Nah, kemudian dari sisi yang kedua, mereka akan mendapatkan bahan ajar digital yang gratis ya. Walaupun nanti mereka akan memperoleh bahan ajar yang tercetak. Tetapi sembari menunggu bahan ajar tercetak yang akan dikirim oleh vendor-vendor ya, misalnya kiriman dari kantor pos, mereka bisa belajar dulu dari yang digitalnya. Nah, kemudian untuk ujian, ya jadi selesai mereka registrasi, lalu nanti akan mengikuti akan memperoleh kiriman bahan ajar, kemudian mereka akan mengikuti proses pembelajaran berupa tutorial. Nah, mereka akan kita masukkan ke dalam ruang-ruang tutorial virtual namanya tutorial online. Nah, mereka dalam satu kelas akan kita kumpulkan 50 orang dalam satu kelas. Jadi ketika mau kuliah di mana aja boleh, sambil di rumah, sambil di kantor, sambil di mobil, sambil di mana saja, kan nggak terikat. Nah, kemudian nanti ketika ujian pun nanti mereka akan kita berikan 3 modus ya. Modus yang pertama adalah ujian online. Itu juga bisa di mana saja. Di mana saja. Iya, kemudian yang kedua itu adalah ujian tatap muka. Ya, nanti kita kumpulkan mereka di beberapa tempat fasilitas pemerintah daerah. Lalu yang terakhir itu namanya ada take home exam. Jadi untuk mata kuliah tertentu yang agak sukar, yang kompleks, terpaksa mereka nanti harus mengerjakannya di rumah ya. Lalu kita berikan waktu kurang lebih sekarang 8 jam ya. 8 jam setelah kita berikan soal, kemudian nanti mereka kirimkan kembali. Nah, yang lebih fleksibel bagi mereka adalah ketika mengikuti proses ujian, itu bisa di mana saja. Jadi misalnya ya, ini mahasiswa UT Bengkulu, pada saat pelaksanaan ujian nanti mereka berada misalnya di Medan misalnya. Ya, tinggal lapor ke Direktur UT Bengkulu, nanti kita akan tumpangkan ujian di sana. Atau pada saat yang bersamaan misalnya mereka berada di Arab Saudi misalnya. Mungkin lagi umroh atau lagi naik haji dan lain sebagainya, nanti akan kita tumpangkan ujian di sana. Ada kampus kita sana nih, Pak. Iya, nanti kita kan sudah bekerja sama dengan kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di sana, termasuk KJRI ya. Jadi nanti mereka ketika menumpang ujian misalnya di Singapura, nanti akan kita tumpangkan di KBRI yang ada di Singapura. Jadi sekarang mahasiswa kita sudah ada di 54 negara. Jadi itu begitu fleksibelnya kuliah di UT ya. Jadi di samping biayanya sudah terjangkau, kemudian milik pemerintah pula ya, perguruan tinggi negeri, kemudian fleksibilitasnya tinggi. Ya, itu saya kira yang dicari oleh mahasiswa sekarang ya. Mereka nggak mau lagi terikat harus ada di kelas saban hari gitu ya. Jadi sekarang bagaimana caranya supaya mereka bisa sambil beraktivitas, bahkan bisa sambil bekerja, tetapi juga bisa sambil kuliah untuk meningkatkan kompetensi mereka masing-masing. Dan satu lagi lulusnya nggak susah, Pak, ya? Oh iya, kalau dari sisi lulus saya kira tergantung pada kemandirian mereka. Intinya bahwa UT itu sudah mendesain suatu proses pembelajaran di mana mahasiswa itu sudah memiliki bahan belajar. Ya, termasuk bukunya tadi itu kan agak tebal, tetapi memang kenapa itu tebal buku-bukunya? Karena buku itu kita susun self instruction namanya. Jadi
buku itu seperti dosen mereka. Oh, iya. Jadi kalau di konvensional mereka mau ketemu dosen kan harus di dalam kelas ya. Janjian, Nah, iya sekarang dulu. dosennya bisa dibawa Oh, bawa kemana-mana kemana-mana. karena buku itu kan jadi dosen Iya. mereka kan. Oh, iya. Nah, kurang lebih seperti Gitu itu, ya, Mbak. kalau kayak zaman kayak kuliah dulu ya Pak, Iya. harus ketemu dosen janjian. Kalau misalnya hari ini dosennya nggak bisa, nggak ketemu, Iya, nggak jadi ketemu, lama kan gitu bimbingannya. ya. Itu sebenarnya bikin lama yang di kampus-kampus konvensional. Nah, Iya, tapi kalau betul. untuk UT dia ada solusi tadi, dosennya bisa dibawa kemana? Iya, dosennya bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Paling sabar lagi kan, nggak mau protes dosennya kalau di UT kan. Iya. Tergantung kitanya lagi ya Pak. Kalau Iya. mau ya cepat lulus ya dari kitanya kan mau menyelesaikan Iya, kuliahnya atau betul, enggak. iya. Oke. Itu tadi. Pak, apalagi nih Pak kira-kira yang perlu diketahui Tribuners tentang seputar kampus UT? Jadi saya kira yang perlu diketahui bahwa di UT itu ada sekitar 50 program studi yang Iya. ada sekarang ya. Ada 40 program studi diploma dan S1. Oke. Kemudian ada 9 program studi S2, lalu ada 2 program doktor. Ya, doktor ilmu manajemen dan doktor administrasi publik. Jadi, para warga kita yang tinggal di desa, kecamatan, bahkan di kabupaten, mau ngambil S1, S2, bahkan ke S3 nggak perlu datang ke kota ya, cukup mendaftar di UT, nanti mereka akan kita berikan layanan yang terbaik bagi mereka. Ya. Jadi UT ini kan memang menjadi kampus masa depan bagi warga masyarakat kita yang bisa menjangkau yang tidak terjangkau. Ya, jadi dari sisi biaya pun mereka sangat fleksibel. Kemudian dari sisi pelaksanaan pun mereka bisa mengikuti di mana saja dan kapan saja Kapan gitu. saja. Ya. Terakhir Pak, mungkin ada pesan penutup untuk Tribuners? Ya, jadi saya kira terakhir Ya. yang ingin saya pesankan, saya sebagai Wakil Rektor Ya. 3 bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan, ayo kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu ya, yang ada di 10 kabupaten kota, ayo sekarang UT sudah hadir di tengah-tengah masyarakat dan bahkan kita yang harus hadir sampai dengan ke desa yang tadinya tidak berminat kuliah karena jaraknya jauh, kemudian karena dari sisi ekonomi kurang mampu, ayo daftar ke UT, maka Anda akan punya kesempatan sama seperti masyarakat lainnya yang mereka datang ke kota-kota untuk mengenyam pendidikan tinggi. Dengan demikian, saya berharap bahwa kehadiran UT di tengah-tengah masyarakat itu akan mempercepat pengembangan sumber daya masyarakat kita ya, khususnya untuk pendidikan tinggi hingga sampai dengan ke desa. Sehingga nanti antara desa sampai dengan kota nggak ada lagi kesenjangan. Ya, kesenjangan pendidikan tinggi. Selama ini kan terkesan hanya orang-orang kota lah yang bisa kuliah gitu kan, bahkan sampai dengan ke program S2, program S3. Nah, sekarang dengan kehadiran UT sampai dengan ke desa, maka mereka juga punya kesempatan untuk melanjutkan program S1, S2 bahkan sampai dengan S3. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Untuk UT. Ya, oke. Ya. Baik, Tribuners, itu tadi perbincangan kita bersama Pak Profesor Paken, Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan Universitas Terbuka. Semoga bincang kita hari ini bermanfaat bagi Tribuners semua. Sampai ketemu di program bincang selanjutnya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Paken. wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Yunike. Ya, terima kasih. Ya.